Terkadang Nabi SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul Allah bersih dan jauh dari segala perilaku dan perbuatan kaum jahiliyah atau kebiadaban. Karena itu, beliau lahir dan hidup di masa kegelapan dan bisa dikatakan berada di tempat masyarakat yang tidak lagi manusiawi. Karena itu, sejak kecil beliau tidak pernah mendapat pendidikan moral. Namun dari kecil hingga dewasa, beliau tetap memiliki karakter yang baik dan utama. Sejak kecil beliau hidup di antara orang-orang yang menyembah patung, berhala, arca, makanan, dan memuja kayu, batu, dan sebagainya. Namun selama itu, beliau tidak pernah ikut melakukannya. Bahkan beliau sangat tidak sudi melihat perbuatan seperti itu. Diriwayatkan bahwa suatu ketika, pamannya dan kerabat laki-laki dan perempuannya ingin memeriahkan dan ikut dalam merayakan perayaan yang biasa diadakan orang-orang Quraisy setiap tahun di tempat berhala. Beliau diajak ke tempat itu, tetapi beliau tidak ingin pergi ke tempat itu, sehingga pamannya sangat marah padanya. Maka beliau menerima ancaman keras dari pamannya, antara lain, jika beliau tidak mau menghormati dan menyembah berhala, beliau akan dikutuk oleh berhala dan tidak akan bahagia selama sisa hidupnya. Namun beliau masih menolak untuk berpartisipasi, bahkan jika beliau dipaksa dengan cara apapun. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW hidup di tempat orang-orang yang suka berdebat, cekcok, dan bertengkar, suka menumpahkan darah, padahal hanya hal-hal kecil saja, suka menyombongkan keturunan dan kebangsawanan, suka memamerkan kekayaan duniawi dan kemegahan hidup. Namun beliau tidak menyukai perilaku dan perbuatan seperti itu. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW tinggal di lingkungan orang-orang yang suka berzina, suka memperebutkan wanita, suka membungakan uang dengan berlipat ganda, suka mengumpulkan selir, suka berjudi dan bertaruh, suka makan bangkai, suka minum minuman keras, suka membunuh anak perempuannya sendiri demi kepentingan dan kehormatan dirinya, dan suka melakukan perbuatan tercela. Namun beliau tidak pernah ikut serta dalam perbuatan seperti itu sama sekali. Bahkan beliau sangat menjauhkan diri dari semua perbuatan keji dan najis ini, karena beliau sangat jijik dan tidak ingin melihatnya. Bermain dengan perempuan, berjudi, minum minuman keras, dan sebagainya adalah beberapa hiburan dan kesenangan yang sangat populer di kalangan anak muda Quraisy di Mekah saat itu. Akan tetapi Nabi SAW saat itu sebagai pemuda tidak pernah melakukan kesenangan yang kotor dan keji itu, meskipun beliau diejek dan diolok-olok oleh para pemuda saat itu. Diriwayatkan bahwa suatu hari sebuah pikiran terlintas di hati Nabi SAW, ingin sekali merasakan kesenangan yang biasa dinikmati anak muda saat itu. Saat itu beliau masih mengembalakan kambing. Beliau mengatakan keinginannya kepada seorang teman yang mengembalakan kambing juga, dan beliau meminta temannya untuk merawat kambingnya selama beliau pergi. Tapi saat beliau tiba di hulu Mekah, beliau kebetulan melihat upacara pernikahan. Beliau berhenti di tempat itu dan kemudian tertidur, sehingga keinginannya tidak terlaksana. Kemudian malam berikutnya, beliau pergi lagi untuk memenuhi keinginannya. Tetapi di tengah jalan, telinganya tiba-tiba dihibur oleh alunan yang sangat merdu, suara dari luar dunia nyata, sehingga beliau terlena karena suara itu, dan tertidur di tempat itu sampai pagi. Jika riwayat ini benar, jelaslah bahwa jiwa Nabi SAW tidak dapat disesatkan atau diperdaya dan digoda oleh kesenangan duniawi dan kemewahan hidup yang menipu. Karena jiwa beliau adalah jiwa orang yang akan menjadi Nabi dan Rasul Allah. Jiwa orang yang suka menggunakan pikirannya yang sehat, yang keadaannya jauh lebih rendah dari jiwa beliau saat itu. Ada yang memandang jijik tingkah para pemuda di tempat-tempat hiburan dan kesenangan saat itu.
Sebagaimana telah dikisahkan di episode sebelumnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berniaga ke negeri Syam, beliau tidak mengikuti adat yang berlaku dalam menjual barang dagangannya. Itu juga menunjukkan bahwa beliau tidak suka mengikuti perilaku dan perbuatan orang yang sesat. Dikisahkan juga di episode sebelumnya bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut membawa dan mengangkut batu-batu besar untuk pembangunan Ka'bah, karena hanya terlihat auratnya, seketika beliau jatuh, seolah-olah pingsan dan matanya menatap ke atas. Ini juga menunjukkan bahwa beliau dilindungi dari perbuatan tidak sopan. Inilah salah satu di antara riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul Allah bersih dan jauh dari perilaku dan perbuatan jahiliyah atau kebiadaban. Adapun kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu adalah menyendiri, baik di kampung, di dusun, di jalan raya, atau di tempat ibadah. Bahkan ketika beliau sedih atau bahagia, beliau selalu sendirian. Kami jelaskan pula di sini bahwa keempat putri beliau yang hidup hingga dewasa dan menikah, seperti yang telah diriwayatkan di episode sebelumnya, tidak pernah diasuh dan dibesarkan oleh orang lain, sebagaimana kebiasaan para bangsawan Quraisy saat itu. Masing-masing dari mereka disusukan, diasuh, dirawat, dan dididik oleh Khadijah sendiri, dan di bawah pengawasan beliau sendiri. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa beliau keluar dari adat istiadat yang berlaku di masyarakat bangsawan Arab saat itu. Makanya beliau suka menyendiri.